Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela Anda. Bersama saya Reza Yusuf Azilenca yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, sudah sangat lama semenjak kita mengenal kimia unsur dan seperti yang kita telah ketahui, ditemukan unsur-unsur alkali tanah di unsur alam. Alkali tanah sendiri merupakan unsur-unsur yang ada di dalam golongan 2A dan tabel periodik. Logam-logam alkali tanah tersebar di laut dan bebatuan di bumi. Unsur-unsur alkali tanah meliputi berilium, magnesium, kalsium, strontium, berium, dan radium. Unsur-unsur ini memiliki sifat yang sangat mirip. Mereka semua adalah logam berkilau putih keperakan. Agar reaktif pada suhu tekanan standar, untuk lebih jelasnya kami sudah terhubung dengan Nopelisa di Amerika Serikat yang akan memberikan laporan terkait logam unsur berilium. Kepada Nopelisa, bisa dijelaskan keadaan Anda sekarang di sana? Ya, terima kasih Reza. Saya Nopelisa Shenrawanti melaporkan langsung dari tambang Spor Mountain Utah, Amerika Serikat terkait logam alkali tanah yaitu beryllium yang direpresentasikan dengan simbol Be. Logam ini ditemukan pada tahun 1798 oleh orang Prancis Nicolas Fouquelin. Menurut Sam, salah satu pekerja tambang mengatakan bahwa kelimpahan Be di alam cukup melimpah, yang diperkirakan terdapat 2 hingga 10 bagian per juta. Sumber utama Be dapat ditemukan secara geografis di Amerika Serikat 60%, Rusia 40%, dan Cina 15%. Yang menambahkan bahwa saat ini, satu-satunya tambang yang memproduksi beril terletak di Delta Utah, tempat saya berada pada saat ini. Sifat-sifat Be terdiri dari sifat kimia dan sifat fisika, yaitu data terkini, sumber beryllium terdapat berbagai jenis di alam. Dalam 30 jenis galian garam yang berbeda ditemukan Be dalam bentuk beril, bertandit, ciseberil, dan penasit. Pemirsa, Be tidak dapat ditemukan dalam bentuk murni, melainkan tercampur dalam bentuk senyawa, sehingga untuk mendapatkan unsur Be diperlukan serangkaian proses isolasi, yaitu proses metode reduksi dan metode elektrolisis. Sam juga sempat mengemukakan bahwa beryllium memiliki banyak manfaat di berbagai bidang. Demikian laporan dari tambang Spor Mountain Utah. Saya Nopelisa Shenrawanti melaporkan kembali ke studio. Ya, Nopelisa, terima kasih. Selanjutnya kita akan terhubung dengan Anissa yang akan menjelaskan tentang unsur alkali tanah yaitu magnesium. Anissa? Ya, Anissa, bisa dijelaskan keadaan sekarang di sana? Ya, terima kasih kepada Reza. Saya Anissa Desprianti melaporkan bahwa seperti yang sudah kita ketahui, magnesium merupakan unsur kimia yang memiliki simbol Mg dan termasuk golongan alkali tanah yang memiliki nomor atom 12 dan massa atom 24,31. Produksi magnesium secara industri pertama kali dilakukan oleh Deville dan Caron di Prancis pada tahun 1863. Mereka menggunakan natrium untuk mereduksi campuran magnesium klorida dan kalsium fluorida. Magnesium menempati urutan ke-8 terbanyak berdasarkan massa di muka bumi. Magnesium murni juga memiliki ciri fisik sebagai berikut. Baik pemirsa, di alam sendiri tidak pernah ditemui magnesium dalam bentuk logam murni, tetapi magnesium dapat ditemui di alam sebagai senyawa magnesium karbonat atau MgCO3. Pemirsa, berikut ini adalah sumber-sumber magnesium. Demikian informasi dari saya Anissa Desprianti, kembali bersama Reza di studio. Ya, terima kasih Anissa. Selanjutnya kita akan terhubung dengan rekan kita Maya yang akan menjelaskan tentang logam alkali tanah yaitu kalsium. Kepada Maya, bisa dijelaskan keadaan di sana sekarang? Terima kasih Reza, saya Maya Palerianti melaporkan dari tambang batu kapur Bukit Karang Putih, Padang terkait alkali tanah kalsium. Kalsium memiliki simbol Ca. Kalsium ini merupakan logam terbanyak kelima di bumi dan merupakan ion terbanyak kelima dilihat dari molaritasnya di air laut. Pemirsa, meskipun kalsium ini merupakan logam terbanyak kelima di kerak bumi, kalsium tidak pernah ditemukan bebas di alam karena mudah membentuk senyawa dengan bereaksi dengan oksigen dan air. Logam kalsium ini pertama kali diisolasi oleh Sir Humphrey Davy pada tahun 1808. Di alam, kalsium ditemukan dalam bentuk senyawa-senyawa seperti CaCO3
dalam batu kalsit, pualam, dan batu kapur, CaSO4 dalam batu pualam putih atau gypsum CaF2 dalam fluorid, serta Ca3PO4 dalam batu fosfat dan silikat. Kalsium memiliki sifat fisik dan kimia, yaitu sebagai berikut. Karena kalsium tidak dapat ditemukan di alam secara bebas, kalsium bisa didapat melalui elektrolisis lelehan CaCl2. Kalsium juga memiliki banyak manfaat, yaitu adalah demikian informasi dari Tambang Batu Kapur Bukit Karang Putih. Saya Maya Valerianti, kembali ke studio. Ya, terima kasih Maya yang telah menjelaskan tentang kalsium. Dan selanjutnya kita akan terhubung dengan rekan kita Farhan yang akan menjelaskan logam alkali tanah yaitu strontium. Pada Farhan, kami persilakan. Baiklah, terima kasih Reza. Saya Putra Farhan Naziran akan melaporkan langsung dari tambang strontium. Strontium pertama kali ditemukan sebagai batuan mineral strontanen oleh penduduk Skotlandia di penambang timbal setempat pada tahun 1787. Banyak terdapat di alam. Negara penghasil strontium antara lain Cina, Inggris, Tunisia, Rusia, Jerman, Meksiko, dan Amerika Serikat. Pemirsa, ada beberapa sifat-sifat kimia strontium. Ada pula cara perolehannya. Pemirsa, ada sedikit informasi tentang manfaat strontium. Pemirsa, seperti itu yang dapat saya berikan terkait strontium. Saya Putra Farhan undur diri, kembali ke Reza di studio. Terima kasih Farhan atas laporannya. Selanjutnya untuk mengetahui kondisi terkini terkait logam unsur barium, telah ada Fadil yang akan melaporkan di Inggris. Silakan Fadil, kami persilakan. Terima kasih kepada saudara Reza. Dilanjutkan oleh saya, Fadil Alfian Muhammad, melaporkan langsung dari salah satu tempat ditemukannya barium yang berada di Inggris. Seperti yang kita tahu, bahwa barium atau disimbolkan dengan Ba dengan nomor atom yang 46 adalah unsur kelima pada golongan 2 dan merupakan logam alkali tanah yang lunak dan keperakan. Barium tidak pernah ditemukan di alam sebagai unsur bebas karena reaktivitas kimianya yang tinggi. Pada suhu dan tekanan ruangan, barium memiliki struktur kubik berpusat pada tubuh dengan jarak barium-barium 503 pikometer. Mengembang dengan pemanasan pada laju sekitar 1,8 kali 10 pangkat 5 derajat Celcius. Ini adalah logam yang sangat lunak dan kekerasan barium secara kimiawi mirip dengan magnesium, kalsium, dan strontium, tetapi lebih reaktif. Cadangan barium di bumi ini lumayan banyak. Diperkirakan terdapat antara 0,7 dan 2 miliar ton cadangan barit di seluruh bumi ini, dengan produksi maksimum 8,3 juta ton. Diproduksi pada tahun 1981, hanya 78%, 7-8% yang digunakan untuk logam barium atau senyawa. Cina menyumbang lebih dari 50% dari output ini, diikuti oleh India 14% pada tahun 2011, Maroko 8,3%, Amerika Serikat 8,2%, Turki 2,5%, Iran dan Kazakhstan masing-masing 2,6%. Barium sebagai logam atau bila dilapis dengan aluminium dapat digunakan untuk mengeluarkan gas yang tidak diinginkan atau gathering dari tabung vakum, seperti tabung gambar TV. Barium cocok untuk tujuan ini karena tekanan uapnya yang rendah dan reaktivitasnya terhadap oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida, dan air. Dan kemungkinan itu saja yang dapat saya informasikan mengenai barium. Kembali lagi ke Reza di studio. Ya, terima kasih Fadil terkait laporannya. Lalu bagaimana situasi terkini terkait unsur radium? Kita akan tanya langsung kepada Sucep. Sucep, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Reza, kembali bersama saya Sucep. Di sini saya akan menjelaskan logam alkali tanah mulia, radium. Radium ditemukan pada tahun 1898 oleh Marie Curie, Pierre Curie, dan asistennya G. Beaumont. Setelah Marie Curie mengamati bahwa radioaktif biji uranium 4 atau 5 kali lebih besar dari uranium asli yang dikandungnya dan tidak sepenuhnya dijelaskan berdasarkan polonium radioaktif yang baru saja ditemukan dalam residu pitch blonde. Pemirsa, pada awalnya satu-satunya sumber ditemukan logam biji uranium adalah tambang perak di Jacob, Australia, Hungaria, atau biasa kita kenal sekarang dengan Republik Ceko. Berikut adalah sifat fisik dan sifat kimia dari logam alkali tanah radium. Kemudian kita akan mengetahui manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari logam
Alkali Radio. Oke, kembali bersama Reza. Saya Sucep undur diri. Sekian. Salam. Ya, terima kasih Sucep atas laporannya. Pemirsa, alkali tanah tentunya sangat bermanfaat bagi kehidupan, baik industri, lingkungan, maupun kesehatan. Sebab itu, mari menjaga kelangsungan sumber daya alam agar terus terlestarikan. Sekian berita hari ini, saya Reza Yusuf Azilansyah mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.